Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Okta Zahra Wijana, NIM 2019143586, kelas 4 OPGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SPD MPDI dengan judul tema memahami TKU atau TKK dan SKU atau SKK serta Pramuka Garuda. Salam Pramuka, salam tepuk Pramuka. Baiklah teman-teman, materi yang pertama adalah apa itu pengertian TKU. TKU atau tanda kecakapan umum, yang berarti adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK atau tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum juga diberikan setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau yang sering disebut SKU dalam tingkatannya masing-masing. Apa itu pengertian SKU? SKU yaitu syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum adalah syarat-syarat minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. TKU dan SKU. TKU dimiliki oleh anggota gerakan pramuka dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan melalui sistem penilaian dengan mengacu pada tercapainya tujuan gerakan pramuka yang tercantum dalam poin operasional SKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh standar kecakapan yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka untuk mencapai tingkat kemampuan dan keterampilan yang optimal. SKU disusun menurut pembagian golongan usia anggota pramuka, yaitu 1. SKU untuk golongan siaga terdiri atas 3 tingkat, yaitu 1. Tingkat siaga mula, 2. Tingkat siaga bantu, dan 3. Tingkat siaga tata. Yang kedua adalah SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkat penggalang ramu, 2. Tingkat penggalang rakit, dan 3. tingkat penggalang terap. Yang ketiga adalah SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu 1. Tingkat penegak bantara, 2. Tingkat penegak laksana. Yang keempat adalah SKU untuk golongan pendega, yaitu terdiri dari 1 tingkatan adalah tingkat pendega. Materi yang selanjutnya adalah apa itu pengertian TKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang pendidik dalam suatu bidang tertentu. TKK juga bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta lainnya. Materi selanjutnya, apa itu pengertian SKK? SKK atau syarat kecakapan khusus adalah syarat-syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. TKK dan SKK. TKK ini juga difungsikan untuk memberikan semangat dan dorongan bagi para anggota pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. SKK ini juga diperuntukkan kepada anggota pramuka sesuai dengan bakat dan minat masing-masing melalui proses penilaian atau ujian yang objektif dari pembina.
TKK dikelompokkan dalam 5 bidang, yaitu 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak berdasarkan warnanya adalah kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya berdasarkan warnanya merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berdasarkan warnanya hijau. Yang keempat adalah bidang ketangkasan dan kesehatan, dasar warnanya berwarna putih. Yang kelima adalah bidang sosial atau perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup berdasarkan warnanya adalah warna biru. TKK juga disusun dalam pembagian golongan usia anggota pramuka, yaitu 1. TKK dalam golongan siaga hanya ada 1 tingkatan, yaitu berbentuk segitiga atau puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Yang kedua adalah TKK dalam golongan penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang kedua adalah tingkat madya atau berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga adalah tingkat utama, berbentuk segi 5 beraturan dengan sisi ukuran masing-masing 2 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Materi yang terakhir adalah apa itu pengertian SPG. SPG atau syarat pramuka Garuda adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Syarat-syarat pramuka Garuda untuk pramuka siaga yaitu 1. Menjadi contoh yang baik dalam perlindungan siaga di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua adalah telah menyelesaikan SKU tingkat siaga tata. Yang ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga, sedikit-sedikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus. Yang keempat, dapat menunjukkan hasrat karya buatan sendiri, sedikit-sedikitnya 3 macam bahan. Yang kelima adalah pernah mengikuti pesta siaga sedikitnya 2 kali. Yang keenam, dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Yang ketujuh adalah dapat mempertunjukkan kecakapan di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Hak dan kewajiban pramuka Garuda yaitu 1. Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda untuk ditetapkan sebagai pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda pramuka Garuda. Yang kedua, untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh itu maka pemberian tanda pramuka Garuda kepada yang berhak dilaksanakan dalam suatu upacara dilakukan oleh ketua kuartir yang bersangkutan atau wakilnya. Yang ketiga, untuk gugus depan gerakan pramuka di luar negeri, pemberian tanda pramuka Garuda dapat dilaksanakan oleh kepala perwakilan pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabigus. Yang keempat adalah seorang pramuka yang telah menerima tanda pramuka Garuda berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang keenam, mendorong, membantu, dan mengingatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Bentuk
gambar dan warna pramuka Garuda, yaitu 1. Tanda pramuka Garuda dari logam berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm dan bingkai selebar 2 mm. Yang kedua, di tengah bentuk segi 5 tersebut terdapat gambar relief atau gambar timbul seekor burung Garuda dengan sayap terbuka dengan lambang gerakan pramuka di dadanya dan sehelai pita digenggam oleh kedua cakarnya tertulis setia, siap, sedia. Yang ketiga, warna bingkai burung Garuda dan pita adalah kuning emas, warna tulisannya hitam. Warna dasar atau latar belakang pramuka Garuda adalah 1. Hijau untuk pramuka siaga, 2. Merah untuk pramuka penggalang, 3. Kuning untuk pramuka penegak, 4. Coklat tua untuk pramuka pendega, 5. Pita kalung lebar berukuran kurang lebih 2,5 kali 60 cm berwarna putih di sisi tepinya kiri dan kanan selebar kurang lebih 0,4 cm. Yang keenam, merah di tengah selebar kurang lebih 1,7 cm. Yang ketujuh, pita jika dikenakan tanda pramuka Garuda tepat di atas ujung tulang dadanya. Yang kedelapan, tanda pramuka Garuda dari kain mempunyai bentuk gambar, warna, tulisan, dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atasnya, hanya tidak menggunakan atau digantungkan pada pita. Arti gambar pramuka Garuda yaitu 1. Bentuk segi 5 mencerminkan Pancasila. Yang kedua, gambar Garuda terbang menggambarkan kekuatan pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bertindak dengan jiwa pramuka yang berkembang di dalam dadanya dan berpegang pada semboyan setia, siap, sedia. Yang ketiga, pada masing-masing sayap terlukis 17 bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedangkan pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai bulu. Ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka Garuda harus bersemangat perjuangan atas dasar nilai-nilai 17.845. Lambang gerakan pramuka di dada Garuda digantungkan dengan rantai yang terdiri atas 10 buah mata rantai atau dasadharma, dan pita yang digenggamnya terlipat menjadi 3 bagian atau trisatya, dan ujung-ujung pita terpotong menjadi 2 bagian atau satya dan dharma. Terakhir adalah arti semboyan pramuka Garuda yaitu 1. Setia, artinya seorang pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa, dan negara, pimpinan, dan keluarganya. Yang kedua, siap, artinya seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan perbuatan jasa setiap waktu. Yang ketiga, sedia, artinya seorang pramuka Garuda akan selalu mempunyai rasa kesediaan atau keikhlasan untuk berbakti. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam tepuk pramuka. Dadah.